Kedengkian itu akan mentimbullah menjadi hal malapetaka, malah kita janjiin guys. Hehehe. Kedudukan, derajat, dan kekayaan itu semuanya akan sirna, musnah, sirna dengan beriringnya waktu, beriringnya masa yang telah berjalan menjalar setiap waktu dan setiap masa. Kedudukan, kekayaan, dan martabat itu akan terkikis lambat laun dengan masa waktu yang terus berjalan bergogoti setiap waktu, setiap detik, setiap hari. Majelis zikir perbedaan itu selalu berganti dan berubah-ubah disebabkan dikarenakan selalunya saling berebut tahta, berebut dengan ketinggian derajat, nasab, hal keturunan itu tidak menjadi permasalahan. Yang intinya iman dan Islam, ketakwaannya di hadapan Rasul dan Allahnya, bukan dari keturunan nasab maupun dari keturunan dari kiai ustadz atau keturunan dari gus-gus maupun para habaib. Semua itu telah terjadi berseteru, terjadinya debat mendebat itu karena adanya tidak saling menghargai dan saling menerima apa adanya, karena yang telah diterapkan di Al-Quranul Karim juga Luqman Hakim. Luqman Hakim adalah anak manusia yang sangat kecil, hitam, pendek, akan tapi dia
diabadikan dalam surat Al-Quranul Karim. Beliau karena keimanan dan ketakwaannya, bukan karena dari keturunan maupun dari halnya nasab. Maka jelas-jelaslah para kaum muslimin wal muslimat, semua itu bukan dari nasab maupun keturunan. Semua yang akan diabadikan dan yang akan diaku oleh Allah dan Rasulnya tentunya itu karena iman dan Islam maupun kesolehan dan ketakwaannya. Jelas-jelaslah dalam negeri Indonesia ini janganlah bertingkai berpecah, saling memecah umat dan memecah bangsa. Itu akan menimbulkan hilanglah rasa kenyamanan dan rasa kebahagiaan yang ada di bangsa ini. Dan izin maka jelas-jelaslah yang dia ketika Salman Al-Farisi datang kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, apakah kita akan dianggap menjadi umat baginda? Ya Rasul, apakah nanti kita akan ditempatkan di surga Firdaus atau tidak? Dan akan di sisi Rasul tidak. Aku sangat-sangat takut kelak nanti kita tidak akan di sisi engkau ya Rasul, kalau nanti di padang mahsyar. Ya Salman Al-Farisi, hei keluargaku, nasabku, walaupun kamu bukan dari keturunanku, bukan dari nasab maupun darahku, akan tapi kamu dari bagian keluargaku, dari bagian nasab. Dan kalau nanti di padang mahsyar pun aku akan menyertai dan menyafaati, dan kalian akan di sisi Salman Al-Farisi, walaupun kamu bukan dari keturunanku, dari nasabku, akan tapi kamu keluargaku seiman dan seislam, iman dan takwa dengan aku ya Salman Al-Farisi. Begitu juga seperti halnya Luqman Hakim, itu adalah orang yang kerdil, orang yang hitam, pendek, itu diabadikan dalam surat Al-Quranul Karim. Karena apa saudara? Karena dia diabadikan dalam surat Al-Quranul Karim karena keimanan dan kesolehan dan ketakwaannya, bukan karena nasab dari baginda Rasul. Jadi selesaikanlah pertingkaian dalam negeri ini, bangsa ini,
yang selalu saling hujat menghujat, saling jatuh menjatuh antara kalangan kiai, para gus-gus, para baib, saling beradu argumen dan saling beda pendapat. Itu kenyataannya semua tidak baik untuk dijelaskan untuk orang-orang awam dan dijelaskan atau dipublikasikan kepada orang-orang yang muta'adi yang baru belajar. Karena ilmu itu ada tahapan orang belajar, ada 3: muta'adi, mutawasid, muntahin. Jadi muta'adi itu baru orang yang baru belajar mengenyam agama atau pendidikan itu namanya muta'adi, baru bisa membaca akan tapi tidak bisa mengartikan maupun mengamalkan. Dan mutawasyid yaitu bisa pertengahan belajar, pertengahan dia mulai belajar, akan tapi dia bisa membaca namun tidak bisa menjelaskan maupun mengamalkan, menyampaikan dengan baik. Dan muntahin itu bisa membaca dan mengartikan dan bisa mengamalkan, menyampaikan dengan yang jelas dan sejelas-jelasnya. Maka dari itu, para saudara seiman dan seiman di mana berada, redakan dengan perpecahan, redakan adanya bertingkah saling jatuh menjatuh, saling merendahkan satu dengan yang lain. Itu. Baiklah netizen, sampai cukup dan sekian. Adanya suatu kedamaian, ketentraman wilayah dan lingkungan bangsa itu adanya saling satu padu, saling pikul memikul, saling menjinjing. Bila mana ringan yang berat saling memikul bareng. Itulah arti agama. Dinun nasihat, sebuah agama, sebuah nasihat. Maka dari itu, baiklah kita memperbaiki diri kita sendiri sebelumnya memperbaiki orang lain. Perbaikilah keluarga kita sendiri sebelumnya memperbaiki orang lain, keluarga orang lain. Dan itu semua itu ketentraman jiwa maupun pikiran yang akan menghantar kita kepada mahsyar. Kita selamat dan syafaat, dapat syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup dan sekian. Terima kasih. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe.